Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Della Amanda. Jadi, agenda kita hari ini adalah membacakan sebuah dongeng yang penuh imajinasi. Nah, gimana nih kabar adik-adik kelas 7 yang pada semangat untuk hari ini? Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita fiktif maupun imajinasi maupun kehayalan yang tidak benar-benar nyata. Tentunya pas kalian kecil, kalian pernah kan dibacakan dongeng oleh orang tua kalian? Nah, hari ini giliran saya yang akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Ratu Bagus Kuning. Oke, kegiatan kita hari ini adalah menyimak dongeng yang akan saya bacakan dan kalian perlu mengingat poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Baik itu bagaimana alur ceritanya, tokoh-tokohnya, maupun pesan moral yang dapat diambil dari dongeng ini. Perlu diingat ya bahwa kegiatan menyimak ini bukan hanya kegiatan mendengarkan semata, namun bagaimana cara kalian memahami sebuah informasi secara mendalam. Oke, setelah saya membacakan sebuah dongeng, akan ada sesi tanya-jawab. Semoga kalian bisa menjawab pertanyaannya ya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya dan memulai perjalanan yang penuh imajinasi. Selamat menyimak semuanya. Dongeng Ratu Bagus Kuning. Pada masa Kesultanan Palembang sekitar abad ke-16, di wilayah Sungai Batanghari IX, mulailah masuk penyebaran agama Islam. Salah satunya adalah seorang wanita yang dianggap suci bernama Bagus Kuning. Konon, ia adalah salah satu murid dari 9 wali di Pulau Jawa yang sangat terkenal, yaitu Wali Songo. Kehadirannya di Palembang tentu adalah untuk menyebarkan agama Islam. Perjalanan menuju Palembang tentu tidak mudah. Banyak halangan, rintangan yang harus beliau hadapi. Demikian pula dengan ajarannya. Banyak masyarakat yang tidak langsung percaya mengenai ajaran yang ia bawa. Bahkan ia harus bertarung dan mengorbankan jiwanya untuk menyebarkan ajaran Rasulullah. Tetapi ia memiliki bekal kemampuan, yaitu ia cukup hebat dalam membela diri sehingga banyak musuh yang dapat ditaklukkannya dan akhirnya memeluk ajaran agama Islam. Ketika Bagus Kuning tiba di perairan wilayah Batanghari, ia harus berhadapan dengan para pendekar yang memiliki ilmu yang tinggi. Namun, ia tetap menghadapinya dengan sabar dan mematapkan dirinya mengenai keyakinan bahwa cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi penolong dan pelindung baginya. Pada akhirnya, ia mampu menaklukkan para pendekar di wilayah tersebut. Konon, ada 11 penghulu yang dipercayai oleh masyarakat sebagai pengikut setia dari Bagus Kuning, yaitu ada Penghulu Gede, Datuk Buyung, Pucung Emas, Panglima Bisu, Panglima Api, Syekh Ali Akbar, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Idrus, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selako, dan Bujang Juaro. Setelah mampu menguasai wilayah Batanghari, Bagus Kuning dan anak buahnya pun memasuki wilayah tengah kota Palembang. Kemudian mereka singgah di seberang hulu kota atau lebih dikenal dengan nama Pelaju. Di tempat ini, mereka mendapati sebuah daratan rendah yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tinggi, rindang, teduh,
dan nyaman. Mereka pun beristirahat di sana. Setelah bermalam cukup lama, Bagus Kuning baru menyadari bahwa tempat tersebut bukan tempat yang aman. Tempat yang berada di tepian Sungai Musi ternyata merupakan kerajaan dari siluman kera. Para siluman kera pun merasa ganggu atas kehadiran Bagus Kuning dan anak buahnya. Maaf, kami tidak bermaksud untuk mengganggu. Kami hanya menumpang singgah untuk melepas lelah kami karena kami lihat tempat ini adalah tempat yang nyaman dan indah, kata Bagus Kuning pada sang raja kera. Namun, para siluman tidak mau mengalah. Mereka mengancam akan membunuh semua rombongan Bagus Kuning jika mereka tidak segera meninggalkan kerajaan mereka. Kami mendengar bahwa kalian adalah para penyebar agama Islam. Pantang bagi kami untuk melepaskan kalian karena itu sama saja kami membantu kalian, ucap sang raja siluman. Tampaknya kecocokan antara Bagus Kuning dan Raja Siluman Kera tak dapat dielakkan lagi. Dan keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Akhirnya, pertarungan pun tidak dapat dihindari. Mereka dan pasukannya saling menyerang dan saling adu kekuatan. Wahai Raja Siluman Kera, aku tidak mau mengorbankan banyak teman-temanku hanya untuk menghadapimu. Sebagai pemimpin di sini, aku ingin mengajukan sebuah perjanjian kepadamu. Jika aku kalah menghadapi 1 lawan 1, maka aku akan tunduk kepadamu. Namun sebaliknya, jika kau yang kalah, maka kau harus tunduk kepadaku. Tantang Bagus Kuning. Tidak masalah bagiku, wahai Bagus Kuning. Wahai rakyatku, kalianlah saksi atas perjanjian ini, yang mana jika aku dapat dikalahkan oleh perempuan itu, maka aku dan juga kalian semua harus tunduk dan patuh kepadanya. Bahkan jika kau menang wahai Bagus Kuning, maka akan kuangkat kau sebagai ratu kami. Balas sang raja dengan nada yang sedikit ketus. Para siluman kera pun segera menepi untuk memberi ruang kepada rajanya. Demikian pula dengan pengikut Bagus Kuning. Mereka juga menepi sambil terus melafalkan doa-doa keselamatan dan kemenangan. Pertarungan akhirnya dimulai. Bumi bagaikan bergetar dan pohon-pohon pun ikut bergoyang, padahal tidak ada angin di sekitarnya. Ini semua karena kesaktian Raja Siluman Kera dan kekuatan Bagus Kuning. Keduanya adalah orang yang memiliki kekuatan yang sangat hebat dan seimbang, sehingga keduanya susah untuk dikalahkan musuh. Setelah beberapa lama, kini matahari pun berdiri tegak menyinari bumi. Beberapa kali Raja Siluman Kera terbanting dengan keras. Darahnya pun banyak keluar dari hidung dan mulut. Napasnya pun semakin tersengal-sengal dan wajahnya kian pucat. Namun sesekali ia masih dapat melawan dan membalas dengan usaha yang sangat berat. Tapi karena kondisi yang cukup parah, telah mendapatkan terjangan maut oleh Bagus Kuning, ia pun akhirnya terjatuh lemas dan tak berdaya. Dan sang raja pun akhirnya mengaku kalah. Baiklah, Bagus Kuning, hamba mengaku kalah. Hamba menyerah. Kami semua takluk kepadamu, kata Raja Siluman Kera yang diikuti oleh pengikut. Selanjutnya, setelah ini, maka perjanjian yang kita buat tadi harus dijalankan. Kaulah ratu kami, wahai Bagus Kuning.
Lanjut sang raja memberikan hormat kepada Ratu Bagus Kuning. Baiklah, tapi kalian tidak perlu bersujud seperti itu kepadaku, karena aku hanyalah seorang manusia biasa. Begitu juga dengan kalian, yang merupakan sama-sama hamba Allah. Bagiku, hanya Dia yang patut disembah dan patut dimintai pertolongan, kata Bagus Kuning. Bagus Kuning pun akhirnya menetap di tempat itu bersama para pengikutnya. Sampai kemudian, para pengikutnya sepakat untuk mendirikan sebuah keraton dengan Bagus Kuning sebagai ratunya. Sejak saat itu, namanya resmi menjadi Ratu Bagus Kuning. Dan para siluman kera pun tetap tinggal di sana dan menetap di tempat itu dan tetap tunduk kepada Ratu Bagus Kuning. Hingga pada suatu hari Bagus Kuning pun wafat dan disembayamkan di wilayah keratonnya. Para pengikutnya pun tetap setia dan terus menyebarkan ajaran agama Islam. Para siluman kera pun tetap saling menunggui makam Bagus Kuning. Konon, wafatnya Ratu Bagus Kuning tetap menjadi perempuan yang suci yang tidak pernah menikah. Sampai saat ini, lokasi tempat keraton Ratu Bagus Kuning dan wilayah sekitarnya tetap dinamai atau disebut dengan Bagus Kuning, yang terletak di Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Kini, lokasi keraton sudah tidak ada lagi karena sejak zaman kolonial telah dijadikan lokasi perumahan oleh karyawan perusahaan minyak pemerintah yaitu Pertamina. Namun, kini hanya tersisa makam yang dipercaya sebagai makam milik Ratu Bagus Kuning yang ada di dalam kompleks perumahan Pertamina. Dan makamnya masih sering diziarahi oleh masyarakat Muslim Kota Palembang, khususnya oleh warga Palembang yang memiliki keturunan Arab, yang merasa memiliki kedekatan hubungan emosional dan garis keturunan yang sama, karena dipercaya pula bahwa Ratu Bagus Kuning adalah seorang waliyah atau wali perempuan dan seorang syarifah perempuan keturunan Nabi Muhammad SAW. Para siluman kera kini dipercaya masih tinggal di sana, terutama di Stadion Patrajaya. Yang konon katanya jumlah kera di situ tetap sama dan tidak dapat melebih maupun dikurang. Hikmah yang dapat dipetik dari cerita ini adalah hendaklah kita tidak takut dalam menegakkan kebenaran dan keadilan yang menjalankan syariat Islam. Yakinlah bahwa Allah SWT akan menolong dan melindungi setiap hambanya yang beriman kepadanya. Demikianlah dongeng tentang Ratu Bagus Kuning yang merupakan legenda asal Palembang di Sumatera Selatan, tepatnya di seberang hulu atau sekarang lebih dikenal dengan nama Pelaju. Ketika kita memahami sebuah isi dongeng, tentunya kita dapat memahami dan belajar tentang kehidupan. Terima kasih sudah menyimak dongeng ini dengan seksama, dan selanjutnya ada sesi menjawab soal untuk mengukur kemampuan kalian dalam kegiatan menyimak kali ini. Soal pilihan ganda, menyimak dongeng Ratu Bagus Kuning. Sebelumnya, akan saya berikan waktu 10 detik untuk kalian menjawab pertanyaan. Baik, langsung saja kita masuk ke soal. Soal nomor 1. Apa judul utama dari dongeng ini? A. Siluman kera. B. Ratu Siluman. C. Ratu Bagus Kuning. D. Ratu dan Kera.
Soal kedua, kapan cerita ini terjadi? A. Pada abad ke-61, B. Pada abad ke-6, C. Pada abad ke-60, D. Pada abad ke-16. Soal ketiga, Ratu Bagus Kuning merupakan murid dari A. Siluman Kera, B. Wali Songo, C. Pendekar Sakti, D. Bujang Juaro. Soal nomor 4. Mengapa Ratu Bagus Kuning datang ke wilayah Palembang? A. Menyebarkan agama Islam, B. Menyebarkan kesaktiannya, C. Untuk meningkatkan kemampuannya, D. Untuk bertemu siluman kera. Soal kelima, kenapa para musuh dapat ditaklukkan oleh Ratu Bagus Kuning? A. Karena Ratu Bagus Kuning cantik, B. Karena Ratu Bagus Kuning pintar, C. Karena Ratu Bagus Kuning licik, D. Karena Ratu Bagus Kuning memiliki kesaktian. Soal ke-6. Siapa salah satu dari 11 pengikut setia Ratu Bagus Kuning? A. Putri Rambut Selako, B. Putri Rambut Putih, C. Putri Kerajaan, D. Putri Cantik. Soal nomor 7. Di mana Ratu Bagus Kuning dan rombongannya bermalam? A. Tepian pantai, B. Tepian laut, C. Tepian Sungai Musi, D. Tepian danau. Soal nomor 8. Siapa yang merasa terganggu atas kehadirannya Ratu Bagus Kuning? A. Siluman kera, B. Rakyat pelaju, C. Ulama, D. Wali Songo. Soal ke-9. Mengapa siluman kera tunduk kepada Ratu Bagus Kuning? A. Karena lulu akan kecantikan Ratu Bagus Kuning, B. Karena jatuh cinta kepada Ratu Bagus Kuning, C. Karena takut dengan Ratu Bagus Kuning, D. Karena kalah dari pertarungan melawan Ratu Bagus Kuning. Soal ke-10. Apa pesan moral yang didapat dari dongeng Ratu Bagus Kuning? A. Tidak takut kepada siapapun, B. Percayaan diri yang tinggi, C. Yakin bahwa Allah akan melindungi hambanya dalam menjalankan syariat Islam, D. Memiliki kesaktian yang tidak dapat dikalahkan.
Baik, selesai sudah agenda kita untuk hari ini yang diawali dengan pembacaan dongeng dan yang kedua yaitu menjawab soal. Nah, bagaimana? Apakah kalian semua sudah menjawab soal dengan benar? Semoga iya ya. Jika kalian dapat menjawab semua soal dengan benar, artinya kemampuan menyimak kalian sudah cukup baik. Namun, perlu diingat bahwa kemampuan ini perlu diasah dan ditingkatkan lagi untuk hasil yang maksimal. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Dan sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.